Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 24 April 2023, pekan ketiga Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, berbicara tentang kepalsuan. Kepalsuan atau berita bohong atau saksi dusta bisa terjadi dalam kehidupan secara umum, kehidupan manusia, tapi juga bisa terjadi dalam kehidupan beragama, kehidupan beriman. Stefanus, salah satu dari ketujuh diakon yang terpilih, dengan penuh kuasa dan karunia roh, membuat mujizat-mujizat di hadapan orang-orang Yahudi. Bahkan dia bersoal jawab tentang Kristus dengan orang-orang Yahudi. Dan ditegaskan dalam bacaan pertama bahwa orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mengalahkan Stefanus yang berbicara karena dorongan Roh Kudus. Lalu muncul inisiatif dari kelompok orang Yahudi, terutama dari kelompok Libertini, berupaya untuk mengalahkan Stefanus yang penuh karunia itu dengan cara bersaksi dusta, dengan cara membuat berita palsu, dengan cara menciptakan hoax. Mereka menuduh bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Bahkan mereka juga menghujat atau mereka menciptakan berita bohong bahwa Stefanus mencemarkan tempat-tempat kudus dan hukum Taurat. Dan karena itu Stefanus dihadapkan ke mahkamah agama. Saudari dan saudara yang terkasih, Stefanus boleh kita katakan menjadi korban dari kepalsuan kesaksian itu. Stefanus bisa kita katakan sebagai korban berita hoaks, korban dari kebohongan, dari saksi dusta. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang yang menciptakan kebohongan, yang menciptakan dusta, yang bercerita hoaks untuk menjatuhkan lawan-lawan politik misalnya, untuk menjatuhkan orang-orang lain. Bahkan juga di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan menggereja, dalam kelompok-kelompok kategorial, mungkin juga dalam lingkungan dan wilayah, dalam paroki, dalam masyarakat. Ada orang-orang yang menciptakan kebohongan dengan cara mempengaruhi orang-orang lain supaya mengikuti kebohongan yang mereka ciptakan demi tujuan dan target tertentu. Entah itu untuk mengalahkan lawannya, atau secara umum untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Secara Katolik misalnya, mungkin saja dalam kelompok-kelompok kategorial, entah itu dalam Legio Maria atau mungkin dalam kelompok yang lain, kita terkadang berbuat sesuatu yang mendustai kawan-kawan kita. Kita mungkin malah mengajak supaya orang menutup sesuatu, menutup kebenaran.
Kita terkadang mengajak orang malah untuk berbohong, untuk bersaksi dusta. Itu sering terjadi. Bahwa kita tidak mengatakan yang benar dan mengajak orang untuk menyembunyikan yang sesungguhnya yang terjadi, yang benar. Itu juga hoax, itu juga dusta, itu juga kepalsuan, itu juga kebohongan. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita membangun kejujuran dalam hidup sehari-hari. Mengatakan apa adanya. A kalau A, B kalau B. Jangan A dikatakan B dan sebaliknya B dikatakan A. Itu dari bacaan yang pertama. Dalam kehidupan secara umum sering terjadi seperti itu. Kalau kita melihat kehidupan berbangsa dan bernegara, ada begitu banyak bukan cerita-cerita bohong, hoax itu. Dan anehnya, orang memang memahami atau orang percaya kepada hoax itu. Ya mungkin karena berita bohong itu disampaikan terus-menerus. Sampai orang tidak menyadari bahwa itu sebenarnya kebohongan, kepalsuan, hoax. Sementara dalam bacaan Injil, itu juga berbicara tentang kepalsuan. Secara khusus, kepalsuan dalam hidup beriman. Orang-orang yang baru saja dikenyangkan oleh Yesus dengan memperganda roti. Mereka itu kelihatan bagus, mereka mencari Yesus. Mereka mencari-cari. Lalu akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus di Kapernaum. Dan malah bertanya kepada Yesus, bila mana guru sampai di sini? Yesus tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, tanpa berbohong, langsung ke tujuan. Yesus mengatakan, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda yang telah kamu lihat. Kamu mencari aku karena kamu sudah kenyang dengan roti itu. Saudari dan saudara terkasih, sebuah kritikan yang tegas, yang keras, yang tajam bagi kelompok yang kelihatannya baik mencari Yesus, bukan? Tetapi motivasi apa yang ada di hati mereka itu tidak karena percaya kepada Yesus dan karena tanda-tanda yang Yesus buat, tetapi karena mereka sudah merasa kenyang. Bagi Yesus tidak bisa seperti itu. Maka Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk hal-hal yang fana, tapi untuk hal-hal yang mendatangkan keabadian. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kelompok orang yang mencari Yesus itu ada kepalsuan, motivasi yang tidak benar dalam mencari Yesus. Dan Yesus tidak mau orang mencari dan berjumpa dengan Yesus karena sesuatu kepalsuan, karena kebohongan. Yesus mau supaya orang mencari dia, datang kepadanya, melakukan apa yang Yesus kehendaki. Tidak atas dasar yang palsu, tetapi atas dasar iman kepada dia. Saudari dan saudara terkasih, mungkin baik juga dalam kehidupan beriman kita melihatnya atau kita berkaca pada apa yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Kita coba bertanya, apa motivasi kita selalu mencari dan berjumpa dengan Yesus? Apa motivasi kita melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus? Apakah ada kepalsuan di dalamnya? Apakah ada alasan-alasan yang fana? Hanya supaya kenyang? Supaya dapat duit, cuan? Atau kita melakukan semua yang diajarkan Yesus? Kita beraktivitas karena kita memang meyakini dan percaya akan Yesus.
Karena kita mengimani dia, maka kita merasa sudah seharusnya kita berkarya untuk kemuliaan nama dia. Kita berkarya untuk membangun gerejanya. Mulai dari lingkungan, dari keluarga, wilayah, paroki, dan bahkan dalam masyarakat. Saudari dan saudara yang terkasih, lagi-lagi kita diajak untuk memperbaharui motivasi kita mengikuti Yesus dan melakukan hal-hal yang baik yang sudah biasa kita lakukan sampai saat ini. Orang yang memiliki motivasi yang baik dalam beriman, dalam mengikuti Yesus, biasanya orang itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan menggereja, dalam melaksanakan tugas-tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui gereja. Orang macam itu tidak pernah mengenal kata ngambek atau bosan, putus asa, tidak. Karena dia berbuat sesuatu, dia melakukan semuanya itu tidak karena hal-hal yang fana, tetapi atas dasar imannya akan Yesus. Semoga saya dan Anda menjadi orang yang melakukan sesuatu dalam kehidupan beriman kita karena sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati.